kita demam, nantinya kita nggak tahu kita sakitnya apa. Apakah benar flu biasa, apakah ternyata kita terinfeksi Omicron misalnya. Nah, inilah dia, ya, jangan pakai alasannya untuk cari keringat. Anda mau melakukan olahraga, tidak hanya bisa di luar kok. Ya, kalau mau di dalam juga boleh kok, silahkan saja. Jangan berlebihan. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Dari Ibu Maya Ismayanti ini, pertanyaannya adalah, saya punya riwayat dislokasi di pergelangan kaki kiri nih dok, dan jenis kaki saya itu flat foot dan bunion. Dari dulu saya takut berolahraga karena khawatir cedera di kaki karena biasa berdiri terlalu lama, jalan jauh, berat badan bertambah, kaki akan terasa sangat sakit. Namun saat ini saya merasa kaki saya sudah lebih baik sehingga saya mulai mencoba rutin senam aerobik dan jalan sehat 3-4 kali seminggu nih dok, dengan menggunakan insole khusus, flat foot, dan penyangga bunion. Apakah tetap aman dan diperbolehkan dok? Ya, jadi bila mana kita mempunyai masalah, ya dalam hal ini Bu Maya mempunyai masalah dengan sudah bisa dideteksi, ya, oh ini ada bunionnya, ya, oh ini sudah dikoreksi flat footnya, gitu ya. Dan pada saat melakukan olahraga dengan alat bantu tadi, ototik tadi, itu terbantu, no problem, silahkan. Tapi bila mana tidak, maka dapat kita lakukan hal yang dapat mengurangi dampak daripada flat foot maupun bunion ataupun gangguan yang lain. Yaitu diantaranya adalah berjalan di dalam kolam renang sebatas perut atau sebatas dada, dengan demikian ada gaya angkat dari air yang membuat tekanan pada daerah tersebut menjadi ya. Jadi jangan membuat kita putus asa hanya karena suatu masalah. Cari problem yang dapat diselesaikan dan kita tetap bisa kira-kira. Terima kasih dokter. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kita demam, nantinya kita nggak tahu kita sakitnya apa. Apakah benar flu biasa, apakah ternyata kita terinfeksi Omicron misalnya. Nah, inilah dia, ya, jangan pakai alasannya untuk cari keringat. Anda mau melakukan olahraga, tidak hanya bisa di luar kok. Ya, kalau mau di dalam juga boleh kok, silahkan saja. Jangan berlebihan. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Dari Ibu Maya Ismayanti ini, pertanyaannya adalah, saya punya riwayat dislokasi di pergelangan kaki kiri nih dok, dan jenis kaki saya itu flat foot dan bunion. Dari dulu saya takut berolahraga karena khawatir cedera di kaki karena biasa berdiri terlalu lama, jalan jauh, berat badan bertambah, kaki akan terasa sangat sakit. Namun saat ini saya merasa kaki saya sudah lebih baik sehingga saya mulai mencoba rutin senam aerobik dan jalan sehat 3-4 kali seminggu nih dok, dengan menggunakan insole khusus, flat foot, dan penyangga bunion. Apakah tetap aman dan diperbolehkan dok? Ya, jadi bila mana kita mempunyai masalah, ya dalam hal ini Bu Maya mempunyai masalah dengan sudah bisa dideteksi, ya, oh ini ada bunionnya, ya, oh ini sudah dikoreksi flat footnya, gitu ya. Dan pada saat melakukan olahraga dengan alat bantu tadi, ototik tadi, itu terbantu, no problem, silahkan. Tapi bila mana tidak, maka dapat kita lakukan hal yang dapat mengurangi dampak daripada flat foot maupun bunion ataupun gangguan yang lain. Yaitu diantaranya adalah berjalan di dalam kolam renang sebatas perut atau sebatas dada, dengan demikian ada gaya angkat dari air yang membuat tekanan pada daerah tersebut menjadi ya. Jadi jangan membuat kita putus asa hanya karena suatu masalah. Cari problem yang dapat diselesaikan dan kita tetap bisa kira-kira. Terima kasih dokter. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya, apa olahraga yang baik untuk orang yang pernah mengalami patah tulang biar terus melatih kembali otot-otot yang sudah kaku nih dok? Gimana nih dok? Silakan untuk jawabannya. Yang pertama, patah tulang itu Pak Andre itu tidak terjadi pada semua orang.
biasanya patah tulang terjadi karena cedera. Apakah itu kecelakaan, apakah itu memang cedera olahraga yang pasti berat ya, sehingga mengalami patah tadi, atau pada orang-orang yang mempunyai masalah dengan keropos tulang atau osteoporosis. Nah, bila mana itu yang terjadi, olahraga pasti akan memberikan kekuatan pada tulang tadi selama dilakukan tekanan pada sumbu tulang panjang ya. Jadi misalnya saja pada saat berjalan gitu ya, itu dilatih dengan menggunakan membawa beban ya, apakah botol air, apakah itu barbel sambil dibawa gitu, ataupun pakai rompi pemberat gitu, itu akan dapat menguatkan tulang-tulang kita. Ya. Terima kasih dokter. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari JBCRB ya, atau dari Singkawang nih dok. Pertanyaannya adalah, saya Desember lalu habis operasi radang usus dok. Radang usus buntu maaf. Sebelumnya sering gym, tapi sekarang sudah lama tidak gym. Kira-kira dalam jangka berapa lama boleh gym lagi pasca operasi tersebut? Terima kasih dok. Terima kasih, ini dari Singkawang ya. Begini Bu Eka, operasi usus buntu itu ya akan menimbulkan luka. Ya, tapi sekarang lukanya bisa minimal ya, karena dengan teknik operasi yang terbaru itu tidak ada lagi luka yang besar dengan bentuk scar ataupun jaringan parut yang jelek ya. Dan itu akan mengurangi perlukaan pada daerah kulit ya. Yang menimbulkan sakit adalah pada saat kita itu melakukan gerakan dan luka itu terganggu. Jadi kapan bisa mulai lagi melakukan olahraga ataupun gym itu bila mana yang bersangkutan itu dapat melakukan olahraga tanpa menimbulkan sakit. Jadi silahkan dicoba saja gerakannya apa saja ya. Oh, saya mau gerakannya melakukan crunch misalnya seperti begini. Nah, silahkan Anda coba-coba begini, ke belakang, ke depan, itu oh udah nggak sakit nih, ya berarti Anda sudah boleh. Tapi bila mana masih sakit, apalagi bila sampai jalan terpincang-pincang, tentu tidak boleh ya. Dan biasanya itu 2 minggu sudah siap untuk memulai olahraga. Jadi dilihat lagi dari kondisi tubuhnya ya dok. Kalau memang sudah tidak sakit itu boleh dilakukan ya dok ya. Boleh. Ya. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat berolahraga ada yang berkeringatnya banyak dan ada juga yang keringatnya sedikit nih dok. Adakah kaitannya dengan kesehatan dok? Nah, gini, berkeringat itu orang hanya banyak berpikir bahwa saya berkeringat karena olahraga. Ada nggak yang berpikir saya berkeringat karena cairan di tubuh saya itu cukup? Ya, kalau dari awal sebelum olahraga yang bersangkutan sudah dehidrasi, tentunya olahraganya pun itu akan membuat dia sulit untuk berkeringat. Nah, dengan demikian cukupkan dulu ya kondisi cairan saya di dalam tubuh ini sebelum mulai berolahraga. Ya. Contohnya dengan waspada, kita pada saat kita pipis di kloset itu ya, nah coba dilihat kloset itu ada air yang menjadi seal ya daripada kloset tadi. Kalau dengan adanya air tadi masih menimbulkan warna setelah saya selesai pipis, itu masih menimbulkan warna kuning tua, ya berarti cairan di tubuh kita sangat kurang ya, dehidrasi. Cukupkan dulu. Jadi jangan memaksakan saya kalau olahraga tuh harus berkeringat sampai 3 kali ganti baju ya. Nah, kalau Anda itu dehidrasi nggak bisa. Kalau Anda itu gemuk ya, kalau gemuk berarti lemaknya banyak. Nah, itu lemak akan mendorong air keluar. Dengan demikian secara tidak langsung kita dehidrasi. Cukupkan dulu airnya. Kira-kira gitu. Jadi jangan melihat berkeringat atau tidak gitu ya, tapi saya lebih cocok untuk melihat denyut jantungnya Anda masuk atau tidak di dalam training zone. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, seringkali banyak kejadian serangan jantung dan meninggal saat berolahraga. Tips apa yang perlu dilakukan untuk menghindari hal tersebut, dan pertolongan pertama apa yang dilakukan bila hal tersebut terjadi dok? Ya, yang pertama adalah serangan jantung itu tidak semua orang siap untuk menghadapinya ya. Jadi
itu adalah dapat terjadi sewaktu-waktu, dapat terjadi pada semua usia, dapat terjadi dalam setiap keadaan. Ya. Karena itu, tadi saya katakan juga, sebelumnya cek dulu tensi kita berapa, nadi kita berapa. Kalau dari awal saya tensi sudah tinggi, nadinya juga tinggi, dipaksakan olahraga, tentu saja dapat terjadi stroke ataupun serangan jantung. Nah, bagaimana mencegahnya? Nah, untuk itu butuh keahlian, ya, resusitasi jantung paru, ya, RJP, ya, resusitasi jantung paru, ya. Nah, ini harus dipelajari setidaknya di dalam satu outlet itu harus ada yang bisa melakukannya. Dan ini membutuhkan latihan yang terus-menerus karena tadi saya katakan tidak semua setiap waktu tuh ada orang serangan jantung ya, sehingga orang terlatih ya. Betul, nah, kalau kita lihat di negara-negara tertentu ya, misalnya Jepang ya, itu mereka sudah mempunyai sistem yang dididik ke semua orang ya, di kita terus terang itu ya, bahkan dokter pun tidak semuanya bisa. Yang kedua, di setiap tempat tertentu ada peralatan untuk membantu melakukan resusitasi jantung ya. Itu saya lihat di sini sudah ada, tapi tidak semua tempat ya. Jadi dengan demikian tolong yang bisa dilakukan adalah pastikan yang bersangkutan bisa bernapas ya, kemudian tanyakan apa yang dirasakan ya, dan bila mana tidak tahu lebih baik serahkan pada yang tahu ya, tinggal telepon ke rumah sakit ataupun dokter terdekat agar dapat diberikan pelayanan pertolongan pertama ya. Namun bila mana ada yang tahu, silakan melakukan RJP pada saat itu ya. Jadi seperti mudahnya kita melihat ada film Mr. Bean gitu ya, ada orang terkena serangan listrik dan perlu dilakukan resusitasi ya. Nah, itu bukan seperti itu caranya ya, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pusna, dok, mohon solusi olahraga apa yang cocok untuk penderita sakit gula darah? Terima kasih. Ya, penyakit gula darah atau penyakit diabetes mellitus ya, itu adalah salah satu jenis penyakit yang terjadi karena inaktivitas tubuh ya, atau bergerak, obesitas dan sebagainya, itu yang mudah mengalami diabetes mellitus ya. Olahraga yang paling cocok adalah olahraga yang bersifat kardio. Tadi ada pertanyaan untuk hipertensi ya, ini pun juga cocok untuk diabetes. Sehingga anjuran saya adalah paling mudah, paling murah, semua orang bisa, tidak memerlukan skill tertentu, jalan cepat ya. Asalkan masuk di dalam training zone tadi 50-70% dari dunia jantung. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Ujo. Dok, mau tanya, setelah olahraga sebaiknya minum air hangat, air biasa atau air dingin dok? Nah ini sering sekali jadi pertanyaan nih dok. Yang baik itu sebenarnya airnya yang seperti apa nih dok? Ya. Yang kita inginkan adalah air biasa. Air biasa ya, suhu ruang ya, itu yang sebenarnya yang paling cocok ya, karena kalau panas ataupun dingin itu biasa mengganti ya. Nah, dan biasa orang kalau dingin nggak mau pakai es gitu ya, suhu ruang ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah air putih biasa, air teh ataupun minuman tertentu gitu ya, ataupun sports drink. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau kita berolahraga ringan sampai sedang selama kurang daripada 1 jam, air putih itu cukup. Ya, jadi nggak perlu melihat iklan, ada ini, kita harus minum ini minuman sports drink nih, nggak perlu. Namun bila mana kita itu melakukan olahraga intensitas berat, ya, dan waktunya itu lebih daripada 45 menit, nah itu kita membutuhkan tidak cukup air biasa, tapi kita membutuhkan sports drink. Ya, itu yang perlu dilakukan. Ya. Terima kasih dokter. Datang dari Rena Diesti nih dok. Dok, saya mau tanya, bahwasannya kita ketahui biasa orang olahraga untuk menurunkan berat badan dok. Tetapi bagaimana jika berat badan kurang dan olahraga apa yang cocok ya dok agar berat badannya ideal? Nah, jadi biasanya nih kalau untuk olahraga ada beberapa orang supaya turun nih berat badannya.
Tapi untuk masalahnya Rena ini adalah dia berat badannya kurang, tapi biar gimana supaya bisa ideal. Mungkin ada olahraga tertentu gitu. Ini yang seperti ini yang biasanya bikin diri orang. Betul dong. Karena Termasuk saya. Makan banyak ya. orang lain pengennya kurus gitu ya, ini kurus pengen gemuk gitu ya. Jadi yang pertama adalah olahraga tadi kita harus lihat jangan cuma berat badan. Kalau yang naik ya berat badannya sudah naik dari olahraga, tapi yang naik ternyata lemak, itu ya nggak sehat. Jadi kita harus periksa dulu komposisi dari lemak. Dan kita ingin yang bertambah adalah massa ototnya, bukan massa lemak, massa ototnya harus tambah. Ya. Jadi peningkatan berat badan saja, peningkatan berat badan semata itu tidak berarti banyak untuk kesehatan. Ya. Tapi peningkatan berat badan yang berasal dari muscle, dari otot itu lebih baik. Karena itu tetap kita membutuhkan olahraga yang bersifat kardio. Setelah itu kita lebih tekankan karena tidak ada masalah berat badan. Di sini kita tekankan pada peningkatan massa otot. Dan jangan lupa tadi kita makannya itu setelah berolahraga. Iya. Menambah massa ototnya. Menambah massa ototnya. Dan jangan lupa makan biasa sehari-hari aja kok nggak gemuk-gemuk. Berarti saya makan harus lebih dari biasa. Dok, nggak mungkin dokter, perut saya cuma segini, saya merasa penuh kalau ini terlalu kenyang ini. Oke, kita pakai makanan yang liquid, susu. Ya, jadi perbanyak minum susu ya, tapi nggak perlu sampai berlebihan gitu ya. Tapi di setiap waktu ada kesempatan di antara 3 makan besar tadi, pagi, siang dan malam, masukkan susu di dalam satu ya. Bentuknya misalnya pagi-pagi minum susu itu wajar ya. Malam sebelum tidur minum susu itu masih wajar. Nah siang-siang gimana nih? Enak kok ya, bisa makan puding, bisa makan es krim ya, atau bisa makan pasta misalnya gitu ya, yang ada susunya gitu ya. Itu kira-kira. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak. Untuk renang, sarannya berapa lama sih harusnya dilakukan? Silakan dok. Ya, renang adalah salah satu bentuk olahraga aerobik ya, dan anjuran WHO untuk melakukan olahraga agar mendapatkan nilai kesehatan kita lebih baik adalah 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. 150 menit. Jadi kita lihat 150 menit per minggu kan 2 jam lebih seminggu. Jadi kalau 5 hari dalam seminggu kita berolahraga, kan cukup 30 menit. Dok, saya cuma bisa berenang tuh seminggu sekali dokter, pada hari libur itu atau pada waktu saya dengan anak saya. Oke, berapa lama Anda bisa? 1 jam? Nah, oke. 1 jam pakai untuk berenangnya, lebih daripada itu saya rasa berlebihan juga ya. Sisanya ya itu kan masih ada 90 menit lagi. Nah itu dibagi di olahraga yang lainnya, misalnya jalan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih dok. Untuk pertanyaan terakhir nih dok, datang dari Bapak Jakfar Sokip. Saya suka bersepeda akhir-akhir ini, telapak kaki terasa kebal plus kesemutan. Apakah ini dampak dari aktivitas olahraga yang saya lakukan atau pemanasannya yang kurang maksimal dok? Mungkin boleh dibantu jawab dok? Kalau pemanasan saya yakin kayaknya bukan ya sih. Ya, pemanasan bukan. Tapi mungkin sebelumnya sudah ada masalah ya. Coba silakan Pak Jakfar ini ya berdiri dengan kedua kaki rapat, pandangan ke depan di pintu, minta keluarga, istri atau anak untuk membuat foto dengan handphone. Ya. Semua orang sekarang punya handphone pintar gitu ya. Tinggal membuat foto, ya, pakai atas buka, pakai bawah turunkan, maka kita dapat melihat mungkin ada kemiringan dari panggulnya. Nah, kemiringan dari panggul pada saat naik sepeda kan bisa begini nih. Nah, itu mungkin dapat menekan saraf yang ada di bokong, ya, yang kita sebut sebagai ischialgia. Mungkin itu menjadi salah satu sebab. Nah, karena itu coba cek dulu saja untuk kita cari tahu, ya. Kemudian bila mana memang ada, tolong cari dokter olahraga kalau bisa yang kira-kira. Terima kasih dok. Jadi harus kita kenali tubuh kita juga dulu ya dok ya, sebelum melakukan olahraga di kira-kira kenapa. Belum tentu karena pemanasannya mungkin memang sudah ada masalah sebelumnya ya dok ya. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya hari ini. Semoga menjawab untuk teman-teman semua. Dokter sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam sehat selalu dokter. Terima kasih.
kasih juga untuk kesempatannya ya. Saya senang sekali bisa bertemu teman-teman seluruh Indonesia ini ya dari Pizza Hut ya. Oke, mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di tempat masing-masing. Selamat pagi dokter.